Hai bunda-bunda hebat, selamat datang kembali di channel Paramorina Official. Tempatnya kita berbagi cerita, solusi, dan dukungan untuk tumbuh kembang si kecil. Bunda dan ayah, pernah gak sih setelah menyusu bayi tiba-tiba jadi rewel? Perutnya terasa keras saat disentuh, sering kentut, lebih banyak menangis, atau terlihat tidak nyaman tanpa sebab yang jelas. Padahal sebelumnya baik-baik aja. Kalau bunda pernah mengalaminya, jangan buru-buru panik ya. Karena ternyata salah satu penyebab perut kembung pada bayi bisa berasal dari makanan yang dikonsumsi bunda saat menyusui. Iya bun, apa yang bunda makan setiap hari ternyata dapat mempengaruhi kondisi si kecil melalui ASI. Meski ASI tetap menjadi makanan yang terbaik bagi bayi, beberapa jenis makanan tertentu bisa membuat sebagian bayi menjadi lebih sensitif dan mengalami gangguan pencernaan. Lalu, makanan apa saja yang perlu diperhatikan selama masa menyusui? Yuk, simak sampai akhir karena mungkin ada salah satunya yang sering bunda konsumsi setiap hari. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Bunda pasti sering mendengar bahwa sayuran itu baik untuk kesehatan. Dan memang benar. Namun, ada beberapa jenis sayuran pada sebagian orang dapat menghasilkan gas lebih banyak di dalam saluran pencernaan. Misalnya seperti brokoli, sawi, kubis, dan juga kol. Bukan berarti bunda harus menghindari sepenuhnya. Tetapi, jika setelah mengonsumsi makanan tersebut, si kecil kelihatan lebih rewel, sering kentut, atau perutnya terasa lebih kembung, mungkin bunda perlu mulai memperhatikannya. Karena setiap bayi memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Nah, siapa di sini yang nggak bisa makan tanpa sambal? Makanan pedas memang menggugah selera. Namun, pada beberapa kasus, makanan pedas yang dikonsumsi ibu menyusui dapat mempengaruhi kenyamanan pencernaan bayi. Akibatnya, si kecil bisa menjadi lebih rewel, sulit tidur, atau tampak tidak nyaman setelah menyusu. Bukan berarti semua bayi akan mengalaminya, tetapi jika bunda melihat perubahan perilaku bayi setelah makan makanan pedas, tidak ada salahnya mencoba mengurangi konsumsi untuk sementara waktu. Selanjutnya adalah produk olahan susu sapi, seperti susu, keju, es krim, atau berbagai makanan berbahan dasar susu lainnya. Pada sebagian bayi yang memiliki sensitivitas tertentu, protein dari susu sapi dapat memicu gangguan pencernaan. Gejalanya bisa berupa perut kembung, diare, ruam pada kulit, bahkan bayi menjadi lebih sering menangis. Jika gejala seperti ini muncul berulang, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Bunda yang sedang begadang mengurus bayi pastinya akrab dengan secangkir kopi. Tapi, tahukah bunda, kafein yang berasal dari kopi, teh, atau minuman energi dapat masuk ke dalam ASI dalam jumlah tertentu. Pada sebagian bayi, kafein bisa membuat mereka lebih sulit tidur, lebih gelisah, dan lebih mudah rewel. Karena itu, konsumsi secukupnya dan tidak berlebihan ya. Kalau ada gorengan hangat di sore hari, rasanya memang sulit untuk menolak ya. Namun, makanan yang tinggi lemak seperti gorengan dapat memperlambat proses pencernaan dan meningkatkan produksi gas di dalam tubuh. Akibatnya, bunda bisa menjadi lebih begah dan pada beberapa kondisi, hal ini juga dapat mempengaruhi kenyamanan pencernaan si kecil. Jadi, sesekali boleh, tetapi tetap dalam jumlah yang wajar. Minuman soda memang terasa menyegarkan, tetapi kandungan gas yang ada di dalamnya dapat meningkatkan rasa tidak nyaman pada sistem pencernaan. Selain itu, beberapa makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan juga dapat mempengaruhi kondisi pencernaan pada sebagian orang. Jika setelah mengonsumsinya, bayi tampak lebih rewel ataupun kembung, cobalah bunda untuk mengurangi mengonsumsi terlebih dahulu dan lihat perubahannya. Bunda dan ayah, masa menyusui adalah perjalanan penuh cinta sekaligus proses belajar setiap hari. Semakin bunda mengenali kebutuhan dan respons si kecil, semakin mudah juga bunda menemukan pola yang paling nyaman untuk keduanya.
Jadi jangan terlalu khawatir jika bayi sesekali mengalami kembung. Yang terpenting adalah tetap memperhatikan tanda-tandanya dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika keluhan berlangsung terus-menerus dan semakin berat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share video ini ke keluarga, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Para Morina, teman tumbuh anak Indonesia.